Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami kembali kepadamu ya Bapa, memanjatkan pujian syukur oleh kemurahan Tuhan yang memungkinkan pada saat ini kami masih diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, supaya lewat firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita membuka Mazmur 80 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan menjelang Prapaskah ini adalah kembalilah dan hidupkan kembali aku Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri beberapa hari pertama Paskah dengan merenungkan awal cerita manusia kita. Ketika Adam dan Hawa membawa kematian bagi umat manusia dan seluruh ciptaan setelah pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Kita telah melihat salah satu pernyataan terpenting yang pernah diajukan Tuhan kepada manusia. Di manakah engkau? Namun ada sesuatu lagi yang perlu kita perhatikan tentang putaran tak terduga dalam cerita kita ini. Tuhan kembali. Apakah kamu pernah memperhatikan hal ini tentang cerita kejatuhan Adam dan Hawa? Mungkin hal ini terlewatkan karena terlalu jelas. Tetapi pikirkanlah, ciptaan Tuhan yang berharga, puncak dari usaha kreatifnya yang dibentuk dan diciptakan dalam gambar dan rupanya memberontak. Mereka membelakanginya, mereka berkata, Tuhan, kami tidak ingin hidup seperti itu, kami ingin hidup dengan cara ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana reaksimu jika seseorang yang kamu cintai, seseorang teman, pasanganmu, anakmu membelokkan diri darimu dan berkata, terima kasih, tetapi tidak lagi menikmati pada relasi denganmu? Atau mungkin akan berkata, terima kasih, tetapi meninggalkan mereka begitu saja. Beda dengan Tuhan. Dia malah datang kembali untuk mencari mereka, untuk menyelamatkan mereka, untuk menghidupkan kembali mereka. Tahukah kamu, Dia telah melakukan hal yang sama sejak saat itu. Mazmur 80 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kembali dan menyelamatkan serta menghidupkan kembali. Mazmur ini adalah pujian, doa ratapan yang dinyanyikan oleh anggota suku Yehuda. Mereka sedang dalam penurunan, mereka berada dalam masalah. Mereka telah ditolak oleh Tuhan karena pemberontakan yang disengaja terhadapnya. Terdengar familiar, bukan? Jadi umat Tuhan berlutut dan menyanyikan Mazmur ini sebagai doa meminta, ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Mereka ingin supaya Dia membangkitkan kekuatannya yang besar dan menembus dan memperlihatkan dirinya dengan datang untuk menyelamatkan mereka.
Bapak, Ibu, Saudara, mereka rindu agar Tuhan menghidupkan kita kembali, agar wajahnya bersinar atas kita dan kemuliaannya atas kita. Yang lebih penting, mereka bertanya, sampai kapan lagi engkau marah? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kamu pernah bertanya-tanya hal yang sama? Setelah menyadari dan mengenali dosamu, atau setelah mengalami konsekuensi dosa, seperti halnya Israel, daftar perbuatan pemberontakan Israel terhadap Tuhan sangat panjang dan terus berlanjut. Penyembahan berhala, sihir, ritual pagan, dan lain-lain. Tidak heran jika Tuhan terlihat begitu jauh saat dampak dosa mereka terus meningkat. Dan tidak heran jika Israel berdoa agar Dia datang kembali menghidupkan mereka. Lagu ini adalah doa yang sama mungkin ada di bibir orang-orang Yahudi yang hidup di Palestina di bawah pendudukan Romawi 2000 tahun yang lalu. Mereka sedang dalam kemerosotan, mereka berada dalam masalah, mereka belum mendengar suara Tuhan selama hampir 4 abad, dan mereka menunggu yang diurapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengirim juru selamat untuk menyelamatkan mereka dan menghidupkan mereka. Janji yang sama yang diberikan kepada kamu dan saya serta seluruh dunia sejak jauh sebelumnya dalam Kejadian 3, ketika Tuhan datang kembali kepada ciptaannya yang terkasih. Dia berjanji bahwa Dia akan mengirim seorang yang akan menginjakkan kepala ular. Yesus adalah juru selamat itu. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menepati janjinya untuk datang kembali dan menyelamatkan serta menghidupkan kembali karya ciptaannya yang paling berharga. Dia melakukannya dengan menjadi salah satu dari kita dan terluka melalui penghinaan, percederaan, dan pengorbanan tertinggi, kematian. Ingatlah selama musim Paskah ini bahwa Tuhan sudah datang kembali untukmu, untuk Israel, untuk dunia, menghadirkan penyelamatan, kebangkitan, dan pemulihan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.